Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Nabi melaksanakan sholat tahajud sesuai dengan posisi beliau malam itu ada di mana, ya di situ baginda Nabi sholat tahajud. Jadi tidak harus tetap di satu tempat, boleh sholat tahajud berbeda-beda tempat. Misalnya kita punya rumah 3, malam ini di rumah yang ke-1, berikutnya di rumah yang kedua, dan seterusnya, boleh. Adapun jumlah rakaat sholat tahajud itu ada yang melaksanakan 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, jadi total 11 rakaat. Tapi ada juga yang lebih dari itu. Selama itu ada dasarnya silahkan, dan kita semua harus saling menghormati. Nah, sholat tahajud dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Itu artinya tiap 2 rakaat salam, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul laili masna masna. Sholat malam adalah 2-2. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Maksud 2-2 dalam hadis tersebut yaitu sholat tahajud atau sholat malam itu dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi tiap 2 rakaat salam. Nah, selanjutnya kapan waktunya sholat tahajud tersebut? Nah, sholat tahajud termasuk sholat malam. Jadi dilakukan pada malam hari. Dari mulai maghrib itu sudah masuk waktu malam hingga terbit fajar atau subuh. Namun waktu yang bagus untuk sholat tahajud yaitu di sepertiga akhir malam. Tapi seandainya mau dilaksanakan atau mau melakukan di pertengahan malam juga boleh, tidak dilarang. Misalnya jam 11 atau jam 12 malam boleh, tapi lebih bagus di sepertiga akhir malam. Dan untuk melaksanakan sholat tahajud itu diutamakan kita tidur dulu, bangun di sepertiga akhir malam untuk sholat tahajud. Tapi ada juga yang berpendapat kita mau sholat tahajud tidak harus tidur dulu, bisa langsung sholat tahajud. Ya, masing-masing punya pendapat, silahkan saja ya. Yang penting kita saling menghormati dan kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, selanjutnya di mana kita harus melaksanakan sholat tahajud? Apakah di masjid atau di rumah atau di tempat mana? Jawabannya ada dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu fi buyutikum fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah." Sholatlah kalian di rumah, karena sesungguhnya sholat seseorang yang paling baik adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sholat tahajud yang paling bagus dilakukan di rumah masing-masing, dan baginda Nabi pun sholat tahajudnya di rumah. Nah, selanjutnya saya kasih saran, hati-hati kalau mau sholat tahajud di rumah. Ini bisa dibilang pantangan, hati-hati. Yang pertama, jangan sampai di kamar atau di tempat yang kita pakai sholat tahajud terdapat foto atau gambar porno, bahaya. Misalnya kita pasang foto atau poster artis yang dadanya terbuka atau lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, hati-hati. Dan memang sebaiknya kita seorang muslim yang taat kepada Allah sudah seharusnya tidak memasang foto atau poster yang ada unsur pornografi, karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada pornonya. Jadi kita sudah susah payah berdoa sampai nangis-nangis setelah tahajud harus terjegal dengan adanya foto atau gambar porno. Nah, selanjutnya yang kedua, apabila kita sholat di kamar tempat tidur kita,
hati-hati jangan sampai istri atau suami kita tidur dalam kondisi terbuka auratnya. Sama halnya dengan poin yang pertama tadi, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada aurat terbuka. Misalnya suami sholat tahajud di kamar dan di sampingnya istrinya sedang tidur, auratnya terbuka. Tutup saja dulu ya pakai selimut, atau sebaliknya suaminya yang tidur pakai celana pendek, itu juga sama. Aurat bagi laki-laki dari pusar sampai lutut, tutup dulu pakai selimut. Selanjutnya yang ketiga, hati-hati karena di rumah itu kita berwudu dari kamar mandi menuju ke kamar yang mau dipakai sholat, takutnya di lantai ada najisnya atau kotor. Bisa jadi ada kucing dari luar masuk ke rumah nginjak lantai, atau siapa saja anggota keluarga kita yang tidak sadar keluar rumah tidak pakai sendal, masuk ke dalam rumah terkena kotoran dari luar. Nah, hati-hati. Lebih bagus kita siapkan sandal khusus untuk sholat. Jadi dari kamar mandi kita sudah berwudu pakai sandal sampai ke tempat sholat. Nah, sebetulnya banyak ya yang harus dijadikan hati-hati dikala kita mau sholat di rumah. Tapi saya sebutkan 3 saja contoh yang harus hati-hati, karena 3 hal tersebut sering terjadi dan kita tidak sadar hal itu bahaya buat sholat kita. Gambar porno, istri atau suami yang terbuka auratnya, dan lantai yang kotor atau terkena najis. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.